bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Topik pembahasan kita kali ini mengenai kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia, yaitu latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat. Apa sih yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia? Di sini ada tiga hal, ya. Ada tiga hal yang melatar belakangi kenapa bangsa-bangsa barat itu datang ke Indonesia. Yang pertama yaitu kekayaan alam Indonesia. Indonesia kita tahu adalah salah satu negara ya yang memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia ini yang menjadi daya tarik. Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia ini yang menjadi daya tarik bangsa-bangsa barat untuk datang ke Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang beriklim tropis. Ciri-ciri negara yang beriklim tropis itu salah satunya hanya memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Ya. Dua musim yang dimiliki Indonesia ini yang menjadikan ya tanaman-tanaman apapun itu mudah tumbuh di Indonesia di setiap waktu. Berbeda dengan ya negara-negara yang ada di Eropa. Negara-negara yang di Eropa itu pada umumnya memiliki 4 musim, yaitu ada musim panas, ada musim semi, ada musim dingin, dan ada musim gugur. Jadi kondisi perbedaan iklim, letak lokasi ini mengakibatkan berbeda tingkat kesuburan tanah ya negara-negara di Eropa dengan Indonesia. Kalau tingkat kesuburan tanahnya berbeda, maka ini juga menyebabkan apa? Hasil buminya pun berbeda. Indonesia kaya akan rempah-rempah, gampang ditanami tumbuhan-tumbuhan apapun setiap waktu. Apa sih contoh rempah-rempahnya? Ya seperti misalnya cengkeh, ada kemiri, ada pala, dan ada seperti kopi dan masih banyak lagi. Dan tanaman-tanaman itu ya, itu di Eropa itu sulit untuk ditemukan. Kalaupun ada itu terbatas, berbeda dengan di Indonesia yang melimpah ruah. Nah, jadi inilah yang menjadi faktor ya yang pertama ya kenapa bangsa barat itu datang ke Indonesia. Kekayaan alamnya itu yang menjadi daya tarik. Indonesia itu punya daya tarik, yaitu memiliki kekayaan alam yang sangat kaya, melimpah ruah, rempah-rempah yang luar biasa. Nah, itulah yang pertama kenapa bangsa barat ya mau datang ke Indonesia. Baru yang kedua, kenapa bangsa-bangsa barat ya datang ke Indonesia? Hal apa yang melatar belakangi? Yaitu adanya motivasi 3G ya, 3G 3G. Ya, apa itu motivasi 3G? Itu yang pertama yaitu gold. Gold ini artinya emas yang identik dengan kekayaan. Bangsa-bangsa barat ingin mencari kekayaan di luar dari negaranya. Mereka mencari kekayaan itu sampailah ke Indonesia. Indonesia kaya kan akan kekayaan alam, dan mereka ingin menguasai kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Baru yang kedua, glory. Glory itu adalah mereka ingin mencari kejayaan, superioritas. Itu glory. Dan yang ketiga, gospel. Apa gospel? Gospel ini kita tahu bahwa bangsa-bangsa barat pada umumnya menganut agama Nasrani. Nah, jadi mereka punya motivasi untuk menyebarkan dan memperluas ajaran agama yang mereka anut sampai ke Asia, ya, salah satunya ke Indonesia, ke wilayah Nusantara. Dan ya, poin yang terakhir, kenapa bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia? Hal yang ketiga yang melatar belakangi yaitu adanya revolusi industri. Apa yang dimaksud dengan revolusi industri? Ya, revolusi industri
ya suatu keadaan di mana terjadi pergantian. Ya, revolusi ini adalah merupakan suatu keadaan di mana terjadi pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam proses produksi barang yang tadinya menggunakan tenaga hewan dan manusia digantikan dengan menggunakan tenaga mesin. Itulah yang dikatakan dengan revolusi industri. Ya. Terjadi pergantian atau perubahan secara menyeluruh ya, dalam proses produksi barang yang tadinya menggunakan tenaga hewan dan manusia digantikan menjadi tenaga mesin. Artinya apa? Tadinya untuk proses produksi itu masih menggunakan tenaga hewan dan manusia, tapi kemudian sekarang ya adanya penemuan mesin-mesin. Makanya proses produksi itu tidak lagi menggunakan tenaga hewan dan manusia, tapi sudah menggunakan tenaga mesin. Itu artinya apa? Setelah menggunakan tenaga mesin, maka ya proses produksi itu dapat terjadi dengan lebih cepat. Biaya produksi bisa ditekan lebih sedikit, ya ongkos produksinya lebih sedikit. Proses produksi bisa lebih cepat dan bisa dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini menyebabkan bangsa-bangsa barat ya membutuhkan wilayah atau daerah untuk bahan baku. Mereka karena sekarang proses produksi udah cepat, mereka butuh bahan baku yang sangat banyak. Di negara mereka itu terbatas, makanya mereka cari ya negara lain yang memiliki bahan baku yang mereka butuhkan. Dan salah satunya itu adalah Indonesia. Revolusi industri ditemukannya juga ada mesin uap. Mesin uap ini apa fungsinya? Mesin uap ini bisa untuk menggerakkan perahu, ya, sehingga memudahkan dalam hal transportasi. Nah, ini juga yang menjadi salah satu kemudahan bangsa-bangsa barat untuk ya berlayar sampai ke Indonesia karena sudah adanya penemuan mesin uap. Ya, memudahkan perjalanan mereka sampai ke Indonesia. Jadi itulah ketiga hal yang melatar belakangi ya bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia. Kira-kira bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini kedatangan bangsa barat ke Indonesia katanya ini tidak dapat dilepaskan oleh beberapa hal. Ya, yang pertama itu berkembangnya teori heliosentris. Berkembangnya teori heliosentris di mana matahari sebagai pusat tata surya. Teori heliosentris ini ditemukan oleh Nicolaus Copernicus ya, yang menyatakan ya yaitu matahari sebagai pusat tata surya itu bumi berbentuk bulat. Ini yang mendorong ya penjelajah-penjelajah dari Spanyol dan Portugis untuk melakukan penjelajahan samudra sampai ke Asia, sampai ke Indonesia. Baru yang kedua, kemajuan ilmu dan teknologi dengan ditemukannya kompas dan transportasi laut. Kompas penunjuk arah. Kamu bayangin deh, ya, Eropa, benua Eropa, Indonesia itu ada di Asia. Jaraknya itu ribuan kilometer. Beda benua. Ya, menyeberangi lautan yang luas, samudra yang luas. Tapi dengan adanya kompas, ya, transportasi laut tadi, ya, adanya mesin uap lebih mudah ya menjadi menggerakkan mesin perahu, sehingga itu mendorong para penjelajah-penjelajah ya dari bangsa-bangsa barat untuk melakukan penjelajahan sampai ke Indonesia. Dan yang ketiga, keinginan untuk mencari pusat rempah-rempah. Mereka ingin mencari pusat rempah-rempah di mana, dan mereka ya tahu Indonesia itu adalah salah satu wilayah yang kaya akan rempah-rempah. Itu yang menyebabkan ya mereka melakukan penjelajahan ya sampai ke Indonesia. Nah, jadi itulah dia ya secara garis besarnya kedatangan hal-hal yang melatar belakangi kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Nah, adapun bangsa-bangsa barat yang berlayar sampai ke Indonesia bahkan pernah ya menjajah dan menguasai Indonesia, yaitu yang pertama ada negara Portugis. Nah, bangsa barat yang pertama datang ke Indonesia itu ya dipelopori oleh bangsa Portugis. Ya, mereka sampai di Indonesia pada tahun 1511. Ya. Kemudian disusul oleh bangsa Spanyol
lanjut ekspedisi Inggris, dan selanjutnya yang terakhir Belanda. Inilah negara-negara yang berlayar sampai ke Indonesia, bahkan pernah menjajah menguasai Indonesia. Yang awalnya mereka tadi ya ingin membeli rempah-rempah, tapi karena melihat kekayaan Indonesia yang luar biasa, timbul keinginan untuk menguasai Indonesia, dan mereka pun berhasil menguasai dan menjajah Indonesia. Oke, adik-adik semua, untuk hari ini mungkin ini materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap belajar di rumah, tetap semangat. Kita ketemu dalam materi selanjutnya, materi yang berbeda. See you.